Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Dan video kali ini masih sama seperti video-video sebelumnya ya teman-teman. Saya lagi nge-share kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di rumah kontrakan yang sangat-sangat sederhana. Nah, teman-teman, di awal video saya awali kegiatannya itu dari dapur ya. Ini tuh saya lagi mengupas buah mangga. Dan ini tuh buah mangganya kemarin dikasih ya teman-teman sama kakak. Karena kemarin tuh saya bantu jual mangganya. Jadi ini dikasih sekitar 1,5 kilo gitu ya teman-teman. Dan ini tuh mangga harum manis ya teman-teman. Memang aromanya kalau kita cium dari luar nggak begitu harum, tapi begitu dikupas ini tuh mangganya lembut ya teman-teman. Ini seperti makan agar-agar mangga sih kalau menurut saya, karena ini tuh enak banget, lembut dan nggak begitu berserat gitu ya teman-teman. Makanya si bocil saya itu doyan. Ini tadi yang nyuruh kupas nih adek Zayan ya, karena dia lihat ada begitu banyak mangga, tapi dia nggak tahu kalau mangga yang lain itu mau dijual ya teman-teman. Kemudian di sini tuh saya lanjut kegiatannya nyiram bunga, dan untuk kegiatannya ini di pagi hari ya teman-teman. Sebenarnya dalam beberapa hari ini saya tuh tidak terlalu produktif ya di bagian kegiatan rumah tangga gitu teman-teman, seperti beberes, masak, ataupun beberes rumah gitu ya, dan ngerawat tanaman ini. Karena keadaan anak-anak yang lagi pada sakit gitu ya teman-teman, ya begitulah kalau misalnya anak-anak sakit, eee, nggak mau jauh-jauh gitu ya dari kita, terus apa ya, kayak mengkek gitu ya teman-teman, manja, terus merengek gitu ya kalau misalnya kita tinggal sebentar aja. Jangankan untuk masak atau melakukan hal-hal yang lain gitu ya, untuk kita misalnya ke kamar mandi, itu pun susah gitu ya teman-teman. Dan itu teman-teman saya ngambil videonya itu di hari Rabu ya, di hari Rabu kalau nggak salah. Karena kemarin itu di hari Senin, Selasa itu adik Zayan itu masih biasa aja teman-teman, belum dibawa kali rasa sakitnya. Kemudian ini tuh di hari Rabu, setelah setengah hari itu nanti dia akan berubah gitu ya teman-teman. Kayak makin parah gitu, nggak mau ditinggal dan makin lemas mungkin ya, karena udah 2 hari gitu dilanda sakit, dilanda demam, ya pasti imun tubuhnya itu makin melemah gitu ya teman-teman. Oke lah teman-teman, ini kita lanjut ke videonya lagi. Tadi saya selesai nyiram tanaman. Itu tadi saya buang sampah ya teman-teman, karena sampah lumayan banyak juga udah. Kemudian ini tuh saya lanjut untuk nyuci piring. Nah teman-teman, sebenarnya ini tuh piringnya dari kemarin sore ya. Cuman karena anak-anak tuh lagi pada manja gitu ya. Udah gitu pun kegiatannya agak repot gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh saya cuci di pagi hari teman-teman. Udah selesai tadi nyiram tanaman, buang sampah, kemudian lanjut saya cuci piring. Sebenarnya piringnya sih nggak terlalu banyak ya teman-teman. Cuman karena saya itu bangsa orang yang males gitu ya cuci piring. Pekerjaan yang paling males gitu saya lakukan. Jadi ya gitu lah, kadang-kadang ya numpuk ya. Makannya sedikit gitu ditumpuk dari pagi sampai ke sore gitu. Kadang ya dari sore sampai ke pagi gitu ya kan. Dan teman-teman semua, piringnya udah selesai dicuci, kemudian di sini saya lanjutkan untuk beberes mainan anak-anak. Dan ini tuh masih pagi sebenarnya teman-teman, anak-anak juga belum pada dilap, belum mandi juga sih kakak. Tapi rumah ini tuh nggak bisa dirapikan gitu ya. Pokoknya asal mereka ini bangun, ya di situ juga rumah berantakan gitu ya kan teman-teman. Tapi ya nggak apa-apalah, yang penting mereka ini senang, nggak berantem, nggak gangguin saya lagi berkegiatan gitu ya teman-teman, biarkan aja. Nah teman-teman, ini tuh si adek lagi dalam keadaan sakit ya di video ini. Tapi ini masih pagi, seperti yang saya bilang tadi, dia tuh belum dibawa rasa gitu ya teman-teman. Tapi seperti yang saya bilang di awal video tadi ya teman-teman,
nanti setelah kami dari luar gitu, ini kan kami ada keperluan nanti keluar ya, mau ngantar mangga itu. Mangga itu kan udah pada dipesanin sama orang gitu ya teman-teman, jadi itu mau kami antar satu persatu. Nggak jauh-jauh sih, dekat-dekat sini aja, cuma beda-beda gang gitu ya teman-teman. Nah, setelah kami pulang nanti dari luar dia kondisi imun tubuhnya itu agak berubah gitu teman-teman, jadi lemah, jadi drop, jadi aduh makin makin parah gitu ya menurut saya dari yang 2 hari kemarin. Alhamdulillah teman-teman itu tadi udah selesai ya untuk nyusun mainannya, dibantu juga tadi sama si kakak sama si adik. Kemudian di sini tuh saya lanjut untuk nyapu rumah. Tadi tuh nyapunya dari belakang ya teman-teman seperti biasa, kamar-kamar, dapur, dan ini tuh saya lanjut di area ruang tamu. Dan teman-teman semua lagi pada apa nih waktu nonton video saya? Semoga semuanya itu nggak bosan gitu ya teman-teman nontonin video saya setiap hari. Karena kegiatannya itu hanya vlog seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah kontrakan yang sangat-sangat sederhana. Ya, vlog seorang ibu rumah tangga itu di bagian apa aja sih teman-teman? Ya seperti biasa-biasa aja ya kan. Tapi walaupun biasa-biasa kita tuh sebagai ibu rumah tangga harus punya semangat yang luar biasa. Oke lah teman-teman, ini tuh udah selesai nyapu. Kemudian di sini tuh saya lanjut ya untuknya apa nyuci sapunya. Karena ini sebenarnya dari kemarin-kemarin mau saya cuci ya teman-teman. Tapi karena sapu saya di rumah ini cuma ini sekarang yang bagus, sebenarnya ada 2 sapu. Satu lagi yang warna orange yang sering saya pakai itu ya, tapi itu udah mekar kali teman-teman sekarang. Udah keriting gitu ya untuk sapunya, mau diganti gitu belum ada uangnya. Jadi tuh sekarang saya lebih suka pakai sapu yang ini, karena dia kan, bulunya apa tuh, bagian sapunya tuh nggak meker ya teman-teman, jadi enak gitu disapukan. Tapi tinggal dia yang saya suka gitu, jadi kalau misalnya dicuci, kalau cuaca nggak mendukung, nanti nggak ada gantinya gitu teman-teman. Kalau misalnya cuacanya panas, ya sekali dalam 2 hari atau dalam setiap hari gitu harus dicuci ya, karena rumahnya juga lumayan kotor gitu ya teman-teman, asal disapuin gitu, pokoknya jorok gitu ya. Mungkin karena belum diasbes itu kali ya, ataupun mungkin karena kita masih punya bocil gitu ya teman-teman yang asal keluar kadang nggak pakai sendal, yang suka main pasir, ya udah deh kebawa pasir sampai ke dalam rumah. Dan nggak tahu kenapa gitu ya teman-teman, walaupun udah disapu di pagi hari, di siang hari, di sore hari gitu, pokoknya setiap kali disapu rumah ini lumayan berdebu gitu ya teman-teman. Makanya sapunya juga lumayan cepat kotor gitu ya. Nah, teman-teman, ini tadi udah selesai nyuci sapu. Kemudian di sini tuh saya mau lanjut untuk ngepel lantai ya. Karena ini tuh lantainya udah sekitar 2 hari nggak saya pel. Karena repot gitu ya, ngejar gosokan juga. Dan sebenarnya sih nggak terlalu kotor ya teman-teman. Karena anak-anak itu juga makannya udah nggak terlalu berantakan ya. Karena mereka itu saya biasakan makan sendiri itu dari bayi ya teman-teman. Jadi tuh, kalau misalnya pun mereka itu makan, nggak terlalu banyak gitu ya yang tumpah untuk nasi-nasinya. Dan lebih sering juga sih sebenarnya disuapin, karena entah kenapa sekarang ini mereka lebih, doyan gitu ya, lebih suka kalau disuapin sama saya. Dan teman-teman seperti biasa untuk ngepel juga di sini tuh selalu saya awali dari kamar, kemudian ruang tamu, nanti yang terakhir itu ke dapur gitu ya, dan yang paling terakhir itu di teras rumah. Karena kan kalau misalnya dapur sama teras rumah itu menurut saya area yang paling berjekat, yang paling kotor, dan yang paling banyak gitu ya teman-teman, kotoran-kotoran yang lumayan lengket. Nah teman-teman, kalian tuh jangan salpok ya, saya itu dimandorin sama kakak Alesa. Sebenarnya sih namanya Alesa Zahra ya teman-teman. Terus saya pakai untuk channel ini itu Zahra aja, kan sama aja. Biar nanti sama-sama klop gitu ya sama adiknya Zahra dan Zayan. Tapi setelah saya pakai nama dia di channel ini teman-teman,
dia tuh semakin hafal ya kalau nama dia itu Zahra. Padahal kemarin-kemarin itu dia taunya nama dia Alesa, kakak Alesa gitu ya teman-teman. Dan entah kenapa ya teman-teman, dia tuh kalau manggil Zayan itu selalu Iza, Iza atau adek Za gitu ya teman-teman. Nggak tahu kenapa, entah dia manggil Fahreza, entah Zayan gitu teman-teman. Saya pun nggak tahu juga. Tapi pokoknya ada aja ya sebutan anak-anak ini yang bikin lucu gitu ya. Kadang saya tuh sampai nggak ngeh gitu teman-teman, dia tuh ngomong apa, terus manggil siapa gitu kan. Dan yang lucunya lagi sekarang itu Zayan juga kalau misalnya nyebut diri dia itu sekarang udah pakai Iza. Jadi kadang tuh saya kadang suka nggak ngudeng gitu ya teman-teman. Kayak dia nanya gitu ya, HP Za mana? HP Za. Ya saya tuh nangkapnya tuh HP kakak mana gitu, HP saya mana gitu teman-teman. Ternyata dia manggil namanya sendiri, HP Za mana? Kadang itulah anak-anak ini kadang, kayak kayak gitu yang bikin kita tuh lucu dan yang bikin capeknya itu hilang gitu ya teman-teman, hal-hal kecil yang membuat lucu. Nah teman-teman ini tuh udah sampai di teras aja untuk ngepel ya. Kemudian ini tuh untuk bunganya saya singkirkan satu-satu ya, karena kalau misalnya nyiram tanaman udah pasti tanah-tanah itu juga jatuh ya, keciprat-ciprat sedikit. Kemudian saya tata kembali ya teman-teman seperti semula. Nah, teman-teman semua, ini tuh udah pada selesai mandi ya, teman-teman. Anak-anaknya tadi udah pada mandi juga, udah pada dilap juga. Ini tuh mau saya antarin dulu ke tuannya karena udah dipesan ya. Kalau misalnya terlalu lama di rumah, takutnya habis. Karena ini tuh enak banget ya, teman-teman, mangganya. Zayan sama Zahra itu juga suka, takutnya nanti mereka suruh kupasin terus sampai habis, jadi nggak sampai deh ke tuannya ya kan, nanti orangnya pada kecewa. Dan ini tuh udah dikasih amanah gitu ya teman-teman, ya udah kita jalankan sebaik mungkin gitu ya. Karena mencari kepercayaan orang itu susah ya teman-teman. Dan ini tuh masih sekitar jam 10-an gitu ya teman-teman, masih enak gitu di badan, panasnya walaupun nyengat gitu kan. Dan ini tuh teman-teman si Jayan tadinya tuh nggak mau digendong ya. Tapi karena udah saya dudukkan di kereta dia tuh nggak sanggup megang, lemas gitu teman-teman. Saya takutnya nanti jatuh, jadi di sini tuh saya memutuskan untuk gendong dia aja. Tadinya dia nggak mau digendong ya teman-teman karena dia merasa kalau digendong itu seperti anak bayi. Sementara dia itu udah merasa kalau dia itu udah benar-benar lajang gitu ya teman-teman. Nah ini tuh saya gendong aja agar cepat juga nanti sampainya, cepat selesainya dan cepat juga pulangnya. Dan ini tuh ya seperti biasa ya teman-teman, kemana-mana itu lebih sering bertiga ya. Karena posisi Pak suami itu lagi di luar kota, jadi ya kemana-mana tuh selalu bertiga. Nah teman-teman semua, ini tuh udah sampai gitu ya di rumah tuannya. Ini sih ngantarnya sekitar-sekitar rumah gitu ya teman-teman, nggak jauh, paling beda-beda gang aja gitu ya. Nah teman-teman semua, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.